Kamu udah tanya-tanya? Mau nanya tentang hewan peliharaan, tanya aja dengan Dokter Ana. Di sini ditonton videonya, jangan di skip sampai habis karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang melalui kita juga akan kita wakilkan, diantaranya bagaimana cara perawatan kucing. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, like, and komen juga ya. Oke. Kalau ada yang tanyain, komen aja. Oke, di share dan tekan lonceng hitamnya supaya ya mendapatkan notifikasi apabila kita upload video terbaru, pastinya tentang perawatan kucing dan pernak-pernik lainnya. Mama nggak kelihatan. Oke, dokter. oh iya, ada Banyak apa Mas nih Teguh? yang nanya ini, apa perlu kucing itu divaksin gitu dok? Apa perlu kucing itu divaksin dan kriteria syaratnya seperti apa? Bisa usianya minimal berapa? Bagaimana dok? Iya teman-teman, kalau masalah vaksin, sepertinya semua hampir kebanyakan memang sebaiknya itu kucing itu divaksin karena memang vaksinasi itu kan menjamin imunitas ya, daya tahan tubuh si kucing juga kayak gitu. Jadi menjaga si kucing agar tidak mudah terserang penyakit terutama dari infeksi virus kayak gitu. Nah biasanya vaksin pada kucing itu dimulai dari usia 8 minggu minimal. Jadi kalau teman-teman sudah punya kucing, kitten, sebaiknya jangan khawatir untuk segera datang ke vet untuk divaksin. Nanti biasanya diikuti dengan pemeriksaan kesehatan secara umum, kemudian berat badan yang mencukupi, dan kemudian biasanya juga apakah kondisi kucing tersebut sehat atau enggak gitu. Nah itu sudah bisa untuk divaksin. Lalu vaksinasi ini dilakukan bukan cuma sekali. Jadi vaksin pertama mungkin misalkan kalian punya kucing di usia sekitar 8 mingguan, itu harus di booster lagi 1 bulan kemudian. Jadi mungkin sekitar usia 12 bulan itu harus datang lagi untuk divaksin ulangan, kemudian setahun sekali. Insya Allah sih biasanya sih kalau sudah divaksin kucingnya lebih sehat. Memang penting sekali tuh vaksin Mas Teguh buat kucing. Jadi kalau misalkan teman-teman mau punya kucing, juga anjing, kalau kita kan mewah, jadi memang kucing itu vaksin itu perlu banget kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian menganggap vaksin itu sesuatu yang gampang kayak gitu. Ya udah kan nggak usah vaksin, orang kucing saya dikasih makanan, dikasih vitamin, udah cukup lah kayak gitu. Di dalam rumah indoor aja, nggak pernah keluar kemana-mana kayak gitu. Tapi vaksin itu benar-benar menjaga, mau indoor outdoor lebih bagus divaksin. Ya betul. Ada vaksin ulangannya di booster gitu. Iya booster setahun sekali sepanjang usia si kucing sih sebenarnya aman-aman aja untuk divaksin kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman punya kucing, memang hal paling dasar itu adalah vaksinasi kayak gitu. Benar. Ya benar. Oke. Setelah vaksin di aplikasi peduli kucing ada? Oh kucing ini udah divaksin. Udah tandanya vaksin apa belumnya gimana? Oh iya nggak ada Mas Teguh peduli kucing ya. Saya udah rasa bisa masuk malu dong dok. Kalau sudah kalau udah ada sih enak ya kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih selanjutnya nanti pemerintah mengadakan seperti itu ya. Gitu. Maksudnya bisa indikat kalau kucing ini sudah divaksin itu apa tuh tandanya? Oh tanda yang terlihat ya apakah kucing itu sudah divaksin. Biasanya sih memang tidak ada tanda-tanda apapun ya Mas Teguh ya. Jadi biasanya memang kalau kucing sudah divaksin itu kemungkinan untuk terinfeksi hal paling sederhana adalah flu ya. Flu pada kucing itu pasti akan lebih sedikit ya, minim untuk bisa terinfeksi virus flu itu kayak gitu. Nah yang paling sering itu adalah flu. Dan juga yang biasanya sekarang kalau wabah musim penghujan ya pasti yang virus-virus infeksius ya, kayak itu panle, mungkin teman-teman tahu distemper, kalisi yang di area rongga mulut, pernapasan kayak gitu ya. Rhinotracheotis juga pernapasan, chlamydia yang flu juga tapi biasanya dengan infeksi di area mata kayak gitu. Oke. Jadi maksudnya kucing ini udah divaksin ada buktinya gitu. Biasanya itu diberi dengan dokumen ya berupa buku vaksin. Jadi biasanya kalau sudah ke vet, teman-teman pasti akan mendapatkan buku vaksin. Jadi itu memang recording. Ini pencatatan ini sudah divaksin tanggal sekian, bulan berapa, dengan suhu badan berapa, berat badan berapa, nanti dicatatkan sama dokter hewan, dikasih stempel, ditandatangani sama dokter hewan. Dan itu akan dibawa terus sama kalian ke mana aja vetnya kayak gitu.
Kalau vaksin itu bisa berpengaruh misalkan kayak yang ringan-ringan misalkan jamur atau kutu apa enggak sih Dok? Vaksin tidak ada hubungannya sama Tidak ada. sekali. Jadi kalau vaksin ya vaksin, kalau infeksi misalnya kalau dia terserang jamur atau ada kutu atau apa itu di luar dari itu ya. Jadi memang beda penyakit kayak gitu. Tapi ada side effect-nya nggak? Vaksin ada side effect-nya. Jadi untuk kucing-kucing yang memang kalau misalnya sedang daya tahan tubuhnya lagi turun, misalnya lagi flu nih, kalau disuntikin vaksin ada yang memang jadi vaksin itu tumbuh dia berkembang biak, maksudnya dia kan sebenarnya virus yang dimatikan, yang dilemahkan ya, yang dimasukin ke dalam tubuh. Jadi kalau daya tahan tubuh kita lagi turun, dimasukin virus lagi, dia bukannya untuk dia bukan mencatat, jadi dia berkembang biak malah di dalam tubuh. Jadi semakin berkembang di dalam malah tubuhnya itu kalah lawan virusnya, malah virus yang menang. Jadi keluar deh penyakitnya kayak gitu. Secara sederhana seperti itu. Jadi benar-benar harus sehat harus ya. harus sehat, benar kayak gitu, nggak lagi diare gitu. Pokoknya kondisi tubuhnya lagi bagus, lagi sehat. Kalau lagi hamil gitu bisa divaksin nggak Dok? Kalau misalkan lagi hamil divaksin, janinnya yang bermasalah, bisa lahir cacat kayak gitu, tidak lahir dengan sempurna. Kalau lagi birahi bisa divaksin nggak? Bisa, Oh, ya bisa. tidak apa-apa. Birahi itu paling stres ya, kayak Iya, gitu iya, ya. Paling dekat adalah stres aja sih, nggak ada masalah yang lain. Gitu. Iya benar, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ini mau nanya nih kayak dari tadi Kan nih. Iya. Udah gatal dia. Kebanyakan owner anabul nih, kalau yang mau steril nih, syarat-syaratnya apa tuh kucingnya? Kalau Kita dulu Minimal. anabul apa? anabul ya. Anak berbulu. Iya. Iya, kalau mau steril nih, saya menyarankan teman-teman kalau bawa kucing mau steril, kondisinya memang sehat, berat badannya itu sekitar 2 kilo kayak gitu ya, kemudian tidak dalam kondisi pokoknya demam, lagi hamil kayak gitu ya, tidak lagi dalam kondisi habis lagi dalam pengobatan gitu, pokoknya dia sehat aja ya. Oh iya. Kemudian kalau untuk jantan biasanya dia beratnya 2 kilo, setidaknya dia testisnya udah turun. Jadi usianya di atas 4 bulan tapi testisnya itu udah bisa dipegang, Iya, udah iya. keluar, jadi udah turun. Kan ada tuh yang di usia udah dewasa pun belum turun testisnya, jadi harus ini dulu kayak gitu, ditunggu sampai turun. Udah kayak gitu sih kebanyakan. Ini mau nanya kayak ini Dok. Nanya, Saya ada- dipototin mulu Dok. Kadang apa sih? Kadang apa adaptasi, masalah adaptasi. Nah, misalkan kita baru beli atau adopt ya. Iya, Nah, itu sebenarnya berapa lama dia butuh adaptasi, atau di dalam kandang dulu atau langsung dikeluarin kandang, atau harus divaksinnya kapan? Seperti iya apa itu sebenarnya bisa, atau gimana? Iya, kalau baru beli ya, misalnya beli. baru teman-teman baru adopt dari pasar atau dari pet shop, dari mana aja kayak gitu. Kucingnya itu sebenarnya harus diadaptasikan sekitar 2 minggu di rumah ya. Dalam sejak diambil sampai dibawa ke rumah itu diadaptasikan 2 minggu. Maksudnya kita tidak pernah tahu kucing tersebut di luar mengalami infeksi apa kayak gitu. Jadi dalam masa inkubasi virus atau masa inkubasi penyakit lainnya kayak gitu. Jadi kalau di rumah setelah kita tahu kayak gitu dia sehat apa segala macam ya bagus, ya kita bisa bawa ke vet untuk segera diberikan obat cacing atau divaksin. Tapi kalau dia dalam masalah tiba-tiba di perjalanan karantina itu di dalam rumah itu muncul penyakit, tapi harus diobatin, nggak harus divaksin kayak gitu. Terus cepat bawa ke vet. Jadi dipisahin dulu. iya sama betul. Jangan digabung sama Jangan kucing digabung yang ada juga dulu sama ya. kucing yang ada di dalam rumah, karena takutnya kan kadang-kadang nih banyak kasus ya gitu yang ambil dari mana aja dibawa atau habis dibeli ternyata sudah terinfeksi di tempat dia beli atau dia ambil sebelumnya, sampai di rumah tuh malah kena mohon maaf yang sekarang kadang-kadang sering yang wabah banget itu kan misalkan kayak panle, tahu-taunya baru 1-2 hari langsung lesu, nggak mau makan karena faktor stres juga mendukung munculnya penyakit kayak gitu ya. Oke. Oke, Om. Iya. Jangan tidur dong om. Ada nih Dok, kita kembali lagi ke yang steril itu ya. Iya steril Iya ya. iya. Saya pernah Apa? mau steril, Iya. nggak taunya pas sudah sampai ke dokter dia hamil. Nah, bagaimana sih caranya untuk orang awam gitu, bukan di dunia medis, mengetahui bahwa kucing itu sudah hamil itu bagaimana? Iya, sebenarnya biasanya memang kalau ketahuan dia hamil kayak gitu untuk orang awam itu ya pertama biasanya muncul tingkah laku yang berbeda. Misalkan nih kalau ada kan kucing itu
kayak manusia juga, jadi Ngidam gitu. ya Ngidam. ngidam, muntah, mual, yang tadinya aktif diem aja kayak gitu, terus puting susunya lagi lebih merah Waduh, daripada gua harus biasa. memperhatikan puting dong ini dokter. Iya. Jadi Oh, sebenarnya iya. banyak hal yang memang ini, tapi memang kalau untuk dipalpasi atau dipegang langsung dengan tangan untuk dipegang itu memang kemungkinannya Susah, masih 50%, karena kan kadang-kadang tuh embrionya masih kecil ya gitu, pasti bisa miss lah ya gitu ya, apalagi kan dia rahimnya kadang-kadang terisinya banyak anak kayak gitu ya, jadi belum tentu bisa terpegang banget ya kayak gitu. Jadi memang bagusnya sih lebih disarankan memang untuk USG, sama memang paling penting itu adalah kalau punya kucing nih dikawinin itu udah harus dicatat tanggal dia kawin kayak Nah, gitu. itu Recording masalahnya dok, sebenarnya. kucing kawin nggak ngasih tahu Iya, kita. banyak sih yang nggak ketahuan ya, tahu-tahu bawa ke dokter hewan masih mau disteril dalam kondisi sedang hamil. Tapi ini satu lagi nih, Mm-mm. kalau kucing udah disteril masih ada kemungkinan birahi lagi nggak dia tuh? Masih. Jadi memang kebanyakan Itu kucingnya doyan. Gitu. iya, jadi kebanyakan memang seperti itu. Jadi banyak yang menanyakan, dok kalau habis disteril kok kucing saya masih birahi? Iya, itu dia. Sebenarnya itu adalah memorinya sudah terekam di otak dia ya. Jadi otak kan yang membawa semua fisiologis tubuh kita ya. Iya, Jadi iya. otomatis misalkan kita sudah angkat ini untuk yang pengaruh hormon ya, misalkan indung telurnya itu tidak kita angkat sama dokter hewan, tapi kan tetap masih ada otak yang dulunya mengingat tentang Ya, itu. ya. Nah itu masih ada seiring berjalannya waktu, lama-lama juga nanti hilang dengan sendirinya sih. Jadi ingatannya ya. Iya memori benar, ya. ya benar. Nah ini mengenai ingatan nih dok, Mm-mm. saya sampai sekarang masih bertanya nih. Nah, bertanya-tanya. Kamu Iya. nanya ya? Kamu bertanya-tanya gitu ya. Kamu nanya. Jadi gini, ada nggak sih kucing yang ODGJ? Oh ya. Gitu. Jadi kucing tuh Iya, iya, stres atau kucing kalau di manusia tuh gila gitu. Ada Berarti nggak? bukan OTGJ, Jadi apa? KDGJ. Oh, iya. KDGJ dong. RGJ ya. Sebenarnya itu apa ya? Stres ya Mas Teguh ya sebutnya. Saya tidak bisa bilang itu. Iya kan kalau gila. stres beda kan. Kalau stres mungkin karena dari pressure, Iya, tekanan apa benar-benar. gimana. Tapi ini emang kayak orang ya kayak ODGJ gitu Iya, aja. kalau itu memang mengarahnya biasanya ke saraf sih, sarafnya ya. Kalau itu penyakit berarti bukan gila kayak gila juga termasuk penyakit ya sebenarnya ya. Nah itu kucing juga ada gitu, jadi sarafnya memang sudah bermasalah gitu. Tapi yang jelas Iya. kalau kucing gila nggak mungkin ketawa-ketawa. Iya gitu. betul, tidak akan ketawa. Tapi soalnya kan Tapi pernah nemuin kayak gitu. memang ada tapi Kayak kasusnya ada juga bingung. iya. Kayak iya. gitu deh. Itu yang lu itu kena saraf. Nah. Kayak naik turun, pokoknya gitu lah ya. Pernah kita ini ucap kayak Iya, gitu. gitu. Suka mengeong-ngeong sendiri gitu ya. Bukan. Enggak belum pernah sih. Oh, belum itu pernah. sakit itu Emang ada ya? itu saraf yang Oh, ada kasusnya ya? ya kasusnya jadi memang otaknya sarafnya sudah bermasalah dari misalnya bawaan genetik kayak gitu ya. Nah namanya paralisa cerebellum namanya, cerebellar paralisis cerebellar namanya, nama penyakitnya gitu ya. Ya jadi otaknya sudah paralisa itu kayak macam sudah rusak ya kayak gitu ya, kayak gitu. Iya, soalnya memang aku sadar. Nah itu memang banyak di kitten ya, di usia kitten biasanya. Nah itu nanti kadang-kadang dia nggak bertahan hidup karena itu kan ada tingkatannya, menengah atau yang tinggi atau yang rendah kayak gitu ya. Jadi ada tingkatannya. Kalau yang rendah itu misalnya dia kayak masih stadium 1 lah ya gitu ya, itu masih bisa disembuhkan. Tapi kalau yang sudah parah itu kadang membawa kematian, jadi nggak bisa disembuhkan. Karena ya kayak kelumpuhan kayak gitu, kelumpuhan otak kayak gitu lah Mas Teguh ya. Iya, soalnya kita Jadi dia kejang-kejang atau jalan berputar. Oh iya, kayak gitu. Iya. Mirip banget gitu. Maksudnya di jalan sono balik lagi Iya, terus betul. naik kan Iya, balik iya, gitu. paralisa Kayak gitu deh. Iya, memang ada seperti Pernah, itu. belum pernah ya? Pernah. Pernah kita udah kucing kenapa? Iya, Aku bilang, benar. apa ada gitu kan kepikiran seperti Itu itu saraf yang ternyata ada. bermasalah. Kita belum tahu Iya. kayak gitu. Oh, ada.
Oke, Ya. cukup sedikit terjawab Iya, lah ya. iya, iya. Terjawab lah sudah ya. Nanti mungkin ya kalau teman-teman dari YouTube-nya Mewos mungkin mau tanya-tanya mungkin di kolom komentar kayak gitu ya. Nanti kita bahas kembali mungkin ya. Oh, iya, iya. Oke, siap. Terima kasih Dokter Ana. Ya. Sama Mas Teguh, teman-teman Makasih, terima dokter. kasih banyak Makasih, ya. dokter. Ya, lebaran. Oke, jangan lupa untuk di subscribe channel Mewosnya, di like dan silakan yang bertanya di kolom komentar. Nanti kita jawab atau kita buat videonya lagi atau videonya menyangkut pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Oke. Bye. Nah.